Al-Asy'ari adalah salah satu tokoh penting dalam teologi Islam, khususnya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau adalah pendiri teologi Asy'ariyah yang berusaha menjembatani antara rasionalitas dan teks wahyu. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai ketauhidan menurut Abu Hasan Al-Asy'ari. 1. Keesaan Allah atau tauhid. Al-Asy'ari menekankan keesaan Allah dalam segala aspek. Menurutnya, Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada yang setara dengannya. Allah tidak memiliki sekutu dalam zat, sifat, ataupun perbuatan. Keyakinan ini adalah inti dari ajaran tauhid dalam Islam. 2. Sifat-sifat Allah. Al-Asy'ari menegaskan bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, seperti sifat maha mengetahui, maha kuasa, maha hidup, dan sebagainya. Namun, dia juga menekankan bahwa sifat-sifat ini tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Al-Asy'ari menggunakan pendekatan yang dikenal sebagai bila kaifah tanpa menanyakan bagaimana, untuk menerima sifat-sifat Allah tanpa menghayalkan bentuk atau maknanya yang mirip dengan makhluk. 3. Perbuatan Allah, qada dan qadar. Menurut Al-Asy'ari, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah dan berada di bawah kehendaknya. Dia menekankan bahwa Allah memiliki kehendak mutlak dan segala sesuatu terjadi sesuai dengan qada dan qadarnya. Namun, Al-Asy'ari juga menegaskan tanggung jawab manusia dalam memilih dan melakukan perbuatan, meskipun sesuatu itu pada akhirnya berada di bawah kehendak Allah. 4. Rasionalitas dan wahyu. Al-Asy'ari berusaha menyeimbangkan antara penggunaan akal dan penerimaan wahyu. Dia mengkritik pandangan ekstrim, rasionalitas, dan Mu'tazilah yang terlalu mengedepankan akal dalam memahami agama. Namun, dia juga menolak pandangan literal yang mengabaikan konteks dan makna mendalam dari teks-teks wahyu. 5. Iman dan amal. Al-Asy'ari berpendapat bahwa iman terdiri dari keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Iman dapat bertambah dan berkurang, tergantung pada ketaatan dan dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Apa itu ketauhidan menurut Abu Hasan Al-Asy'ari? Ketauhidan menurut Abu Hasan Al-Asy'ari adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya dan hanya Dia yang layak disembah. Al-Asy'ari menekankan bahwa sifat-sifat Allah tidak terpisah dari zat-Nya dan harus dipahami sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah tanpa menyerupai makhluknya. 2. Bagaimana Abu Hasan Al-Asy'ari memahami sifat-sifat Allah? Abu Hasan Al-Asy'ari memahami sifat-sifat Allah sebagai sesuatu yang inheren dalam zat Allah, namun tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Dia menekankan konsep bila kaifah tanpa tanya bagaimana, yaitu menerima sifat-sifat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tanpa mencoba menggambarkan atau memvisualisasikannya. 3. Apa sikap Al-Asy'ari terhadap ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar maknanya dalam Al-Quran? Abu Hasan Al-Asy'ari mengambil pendekatan takwid dan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Takwid berarti menyerahkan makna sebenarnya kepada Allah tanpa menanyakan bagaimana atau mencoba menafsirkannya secara rinci. Takwil berarti menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan makna yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, seringkali secara simbolis atau metaforis. 4. Bagaimana pandangan Al-Asy'ari tentang kehendak bebas dan takdir atau qada dan qadar? Al-Asy'ari mempercayai bahwa manusia memiliki kehendak bebas dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah. Menurutnya, segala sesuatu terjadi dengan kehendak dan takdir Allah. Namun, manusia tetap bertanggung jawab atas perbuatannya karena Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih dan bertindak. 5. Bagaimana peran akal menurut Al-Asy'ari dalam memahami ketauhidan? Abu Hasan Al-Asy'ari menempatkan akal dalam posisi yang penting, namun dia menegaskan bahwa akal harus tunduk kepada wahyu. Akal digunakan untuk memahami dan merenungkan ajaran-ajaran agama, tetapi akal tidak boleh bertentangan dengan wahyu. Wahyu adalah sumber utama dalam memahami ketauhidan dan akidah Islam, sementara akal membantu dalam meneguhkan dan memperjelas apa yang telah diajarkan oleh wahyu.